Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kita buka dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pada video sebelumnya kita belajar hukum nun sukun dan tanwin. Kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sudah belajar izhar halqi. Izhar itu artinya jelas ya. Jelas, apa yang jelas yaitu bunyi huruf N-nya, bunyi nun-nya. Jadi itu yang jelas, kemudian tidak ada gunnah. An, min, haitsu. Kemarin sudah kita pelajari, atau an'amta, an'am, seperti itu. Halqi, lagi-lagi kemarin kita sudah belajar huruf izhar itu ada 6. Ada aha, itu keluar dari pangkal tenggorokan, kemudian aha dari tengah tenggorokan, kemudian kho dari ujung tenggorokan. Nah, karena 6 huruf tadi keluar dari tenggorokan semua, maka dia sebut halqi, izhar halqi. Halqi itu artinya kerongkongan atau tenggorokan. Jadi jelas huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, jelasnya tadi apa, bunyi N-nya ya, bunyi nun-nya. Kemudian kita akan belajar sekarang idgham bigunnah. Kita lihat apa itu bigunnah. Idgham bigunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw, atau biasa disingkat dengan bunyi yanmu ya. Ya, nun, mim, waw. Nah, idgham arti memasukkan bigunnah dengan dengung. Lagi-lagi dengung di sini bukan dengung dalam istilah bahasa Indonesia, yaitu bunyi eng ya, berdengung, bukan eng, tetapi yang dimaksud dengan dengung adalah adanya suara atau hembusan udara yang keluar melalui lewat hidung. Nah, itu disebut dengan gunnah, atau dalam buku tajwid yang lain disebutkan dengan suara sengau. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan suara eng seperti itu ya. Nanti memang gunnah ini dibagi beberapa bagian, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tipis. Nah, di sini lihat cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam huruf yang 4 itu dan harus berdengung. Nah, ini dia. Lagi-lagi tadi ditekankan dengung di sini bukan bunyi eng ya, tetapi adanya aliran udara yang keluar melalui lewat hidung. Kemudian juga idgham bigunnah ini, setiap gunnah atau dengung dalam bahasan ini itu ditahan 3 ketukan ya, 3 ketukan, tidak boleh kurang. Baik, kita contohkan pada beberapa kata di bawah ini. Ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Tulisannya man yaqulu, tetapi dibacanya mai. Nah, tadi sekali lagi, kalau dia bunyi dengung yang dimaksud dengan dengung adalah bunyi eng, maka seharusnya bunyinya adalah mang yakulu, mang. Tetapi lagi-lagi pengertian dengung dalam ilmu tajwid itu adalah bukan bunyi eng, tetapi dimaksud dengan dengung atau gunnah itu adalah adanya aliran udara yang keluar melalui lewat hidung. Mai ditahan 3 ketukan, tidak boleh mayyaku. Ini yang sering salah ayah bunda semua dan teman-teman semua. Ini yang sering salah adalah mayyaku, mayya itu salah. Ini lagi-lagi kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Maka yang benar adalah ditahan 3, mayya. Nah, ini kalau di buku Al-Husna yang kita gunakan itu gunakan gerakan muter-muter. Oke, berarti kita sudah belajar 3 gerakan ya. Yang pertama panjang 2 harakat membentuk huruf U, yang panjang 4 sampai 6 dengan mengurek-urek, dan sekarang kita masuk ke dalam gunnah, yaitu dengan membuat lingkaran, diputar-putar. Mai itu kalau menggunakan jari ditahan 3 jari. Mai ya, jari yang ketiga baru bunyi. Mai ya. Nah, ya, jari ketiga baru bunyi. Mai yaqulu, mai. Nah, gitu ya. Tadi gunnah adalah suara adanya aliran udara yang keluar melalui lewat hidung. Nah, jadi ketika mai, nah tadi
Itu gunnah tuh. Mai, inilah yang dimaksud dengan gunnah. Ya, dimaksud dengan dengung tadi. Jadi suara kita tertahan karena ada udara yang keluar melalui lewat hidung, kemudian kita tahan dengan ditutup, maka suaranya akan terpengaruh, agak berubah sedikit. Mai, nah itulah guna. Ditahan 3 dengan memutar-mutar. Mai yaqulu, itu kalau bertemu dengan ya maka dimasukkan huruf ya. Contoh yang kedua menggunakan huruf nun. Falan, nah gitu ya. Ini yang kedua ini dimaksud dengan idgham gunnah musyaddadah, yaitu gunnah yang sangat kuat. Ya, kalau yang di atas tadi kita tutup atau buka itu masih bisa bunyi, mai itu masih bisa bunyi. Tapi kalau yang baris kedua, yang contoh kedua ini, itu ketika kita tutup hidungnya itu nggak akan bisa bunyi karena dia gunnahnya sangat kuat. Falan, nggak bisa kan, nggak bisa bunyi. Falan, berhenti, jangan dipaksa, nanti telinga kita bisa sakit. Jadi ditahan 3. Falan nazidakum. Nah itu dia, ayah bunda tolong diperhatikan, harus ditahan panjang 3. Itu yang sering masih salah di anak-anak kita, di masyarakat juga itu yang sering salah. Mohon ini benar-benar dipraktekkan, karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membaca seperti itu, maka kita ikuti bacaan yang benar. Nah kemudian contoh yang ketiga, fatham mubina, ya, fatham ditahan. Nah seperti itu. Kenapa ditahan juga? Tadi secara tajwid itu benar. Yang kedua, ayah bunda semua dan teman-teman, ketika kita menahan tadi ditahan sekitar 3 harokat, diputar-putar, maka itu ada jeda di situ untuk lisan kita atau mulut kita untuk bisa siap-siap mengucapkan huruf setelahnya. Jadi fatham, tuh lihat, ketika lagi panjang mata kita sudah melihat ke huruf berikutnya, itu ada jeda di situ. Salah satu fungsinya adalah agar lisan kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Nah itu salah satu fungsinya. Selain tajwidnya benar, kemudian didengarnya juga lebih bagus. Yang ketiga, lisan kita jadi nggak buru-buru. Fatham mubina, kalau gunnahnya tidak digunakan maka lisan kita akan kesulitan, apalagi anak-anak yang tingkat sekolah dasar. Tentunya mereka akan kesulitan sekali. Fatham mubina. Jadi ini mohon diperhatikan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu menggunakan huruf waw. Miu, lagi-lagi tidak ada bunyi angnya, lagi-lagi gunnah bukan bunyi ang, tetapi gunnah adanya aliran udara yang keluar melalui lewat hidung. Miu, perhatikan, ini ada, saya contohkan miu. Nah ini ada udara yang keluar lewat hidung, ketika ditutup ada pengaruhnya. Ditahan berapa tadi? 3. Kemudian diputar-putar, ya, putar-putar dengan hitungan 3. Miu waraihim. Nah gitu. Ini roknya panjang, ini wajib mutasil, roknya itu panjang 4 atau 5, cuma benderanya nggak ditulis. Nah catatan apa ini? Lihat, namun jika ada nun sukun bertemu huruf ya atau waw dalam satu kata dinamakan dengan izhar wajib. Ya ini nanti kita akan pelajari dalam pembahasan lain, cara membaca terang atau jelas di dalam Al-Quran. Izhar wajib ini diantaranya adalah dunya, bunya. Nah kenapa disebut izhar hakiki ya, atau disebut kalau dalam istilah lain itu izhar hakiki. Kalau tadi kan di atas itu izhar halki, ada izhar hakiki. Nah ini atau izhar wajib. Ya, kenapa? Karena nunnya tersebut sudah bagian dari kata tersebut. Ad-dunya, nun ketemu dengan ya pada contoh yang paling kanan itu ad-dunya. Nunnya itu sudah memang bagian dari kata tersebut.
maka dia tidak ada gunnahnya. Bunya juga sama, dunia. Kalau bunya itu bangunan gitu ya. Bunya juga sama, nunnya bagian dari kata bunya. Sinwan, kinwan termasuk. Nah, jadi yang paling bawah ini kita abaikan dulu saja. Ini insya Allah akan mudah. Kita fokus tadi di sini yaitu idgham bigunnah. Ini ayah bunda mohon diperhatikan semuanya, ditahan 3 ketukan, diputar-putar, ini yang sering terjadi kesalahan. Kita praktekkan idgham bigunnah pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-77 ya. Kita lihat apakah ada idgham bigunnah. Nah, ini ada baris yang kedua. Ya, di baris yang kedua fa'abau, ai nun sukun bertemu dengan ya, ai yudhayyifuhuma, ai nun sukun bertemu dengan ya, ini gunnah ditahan, diputar-putar ya. Ayah bunda ini tolong perhatikan betul-betul, maaf penjelasannya agak lebih panjang. Ai yudhayyifuhuma itu idgham bigunnah yang pertama. Lalu idgham bigunnah yang kedua juga ada lagi di baris yang sama, baris yang kedua jidaroi, harus panjang 3 ketukan ya, 3 ketukan. Baris yang ketiga ada lagi ai nun sukun lagi bertemu dengan ya, ai 3 ketukan panjangkan. Ai yang qadda fa'aqamah. Oke, ada 3 contoh bacaan idgham bigunnah di ayat yang ke-77 surat Al-Kahfi. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah, maaf, diulang dari idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Shadaqallahul 'azim.